Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua bertemu kembali dalam sesi pembelajaran Tauhid. Kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Ananda silakan ikuti dengan baik, dengarkan, kemudian buat kesimpulan seperti biasa. Selamat belajar. Baik Ananda semua, setelah kita mengkaji hukum akal serta hukum akal yang bersifat jaiz adi dan jaiz ghairu adi, sekarang kita baca bab pertama, masuk kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang wajib, mustahil maupun yang jaiz. Pada halaman ke-12 akan kita baca dan terjemahkan. Al-babul awwalu, bab yang pertama. Fi bayanil imani billahi ta'ala, tentang penjelasan iman kepada Allah ta'ala, wa bayani i'tiqadi ahli sunnati bin nususi syar'iyyatil waridati fi sifatihi subhanahu, dan penjelasan i'tikad ahlus sunnah wal jamaah tentang nas-nas syariat yang muncul dan berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi sittatu fusulin, di dalamnya ada 6 pasal. Baik, masuk ke pasal pertama. Al-faslul awwalu, pasal yang pertama. Fi ta'rifil imani billahi ta'ala, tentang definisi iman kepada Allah ta'ala. I'lam, ketahuilah, anna ma'nal imani billahi ta'ala huwa, bahwa makna iman kepada Allah itu ialah ayya'lamal abdu wa ya'taqida i'tiqadan jaziman ma yajibu lillahi ta'ala minas sifati wa ma yastahilu alaihi min addadiha wa ma yajuzu fi haqqihi subhanahu. Okay. Makna iman kepada Allah ialah seorang hamba mengetahui dan meyakini dengan keyakinan yang pasti sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah serta lawan-lawannya, dan sifat-sifat yang jaiz pada hak Allah. Faya'taqidu ijmalan i'tiqadan jaziman, seorang hamba wajib meyakini dengan dalil yang ringkas, dengan keyakinan yang utuh, annahu yajibu lillahi ta'ala kullu sifatin kamalin, bahwa wajib dimiliki oleh Allah semua sifat kesempurnaan, taliqu bi sya'nil uluhiyati, yang layak untuk sifat ketuhanan, wa yastahilu alaihi ta'ala kullu naqsin, dan mustahil bagi Allah segala kekurangan, wa yajuzu fi haqqihi fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, dan jaiz dalam hak Allah melakukan segala sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Walakin, namun, yajibu 'alal 'abdi an ya'taqida tafsilan, wajib bagi seorang hamba untuk meyakini secara rinci biwujubi 13 sifatan kamaliyatan lillahi ta'ala, wajib bagi seorang hamba untuk meyakini secara rinci wajibnya 13 sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaiha madarul uluhiyati, di atas sifat inilah ditemukan ruang lingkup ketuhanan, wa azamatu sya'nir rububiyyati, dan keagungan keadaan Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan pencipta. Wa bistihalati addadiha alaihi subhanahu, dan mustahilnya lawan-lawan dari sifat wajib tadi. Wa tilka sifatu 13, sifat yang wajib bagi Allah berjumlah 13 itu ialah al-wujudu, pertama ada,
Wa dhidduhul adamu, lawannya tiada. Wal qidamu, yang kedua adalah sedia. Wa dhidduhul hudutsu, dan lawannya adalah baharu. Wal baqa'u, kekal. Wa dhidduhul fana'u, lawannya adalah fana atau binasa. Wal mukhalafatu lil hawadithi, yang selanjutnya berbeda dengan baharu. Wa dhidduhal mumatsalatu lil hawadithi, lawannya adalah sama dengan baharu. Wa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, sifat selanjutnya Allah berdiri sendiri. Wa dhidduhu qiyamuhu ta'ala bi ghairihi, lawannya adalah Allah berdiri dengan bantuan yang lain. Wal wahdaniyatu, esa. Wa dhidduha alla yakuna wahidan, lawannya adalah tidak esa. Wal iradatu, dan berkehendak. Wa dhidduhal karahiyatu, lawannya terpaksa. Wal qudratu, dan maha kuasa. Wa dhidduhal ajzu, lawannya lemah. Wal ilmu, dan sifat wajib selanjutnya adalah ilmu atau mengetahui. Wa dhidduhul jahlu, lawannya adalah bodoh. Was sam'u, mendengar. Wa dhidduhus somamu, lawannya adalah tuli. Wal basaru, dan melihat. Wa dhidduhul umma, lawannya adalah buta. Wal kalamu, dan berkata-kata. Wa dhidduhul bakmu, lawannya adalah bisu. Wal hayatu, sifat selanjutnya adalah hidup. Wa dhidduhal mautu, lawannya adalah mati. Wa kamalu hadzal i'tiqadi ay yakuna bil barahinil mufidati lil yaqin. Kesempurnaan i'tikad atau keyakinan ini harus dibuktikan dengan bukti-bukti nyata yang dapat meyakinkan. Wal nashrah fil faslil ati, dalil ini akan kita jelaskan di pasal selanjutnya. Wa bayana wujubi kulli sifatin, dan penjelasan setiap sifat min hadhihi sifati thalatha asyrata, dari sifat yang 13 ini. Wastihalati abdadiha, dan mustahilnya lawan dari sifat ini. Ma'ad dalilil mufidi lil yaqin, bersama dalil yang membawa kita kepada keyakinan pasti. Fi dzalika, tentang hal itu. Bi'aunillahi ta'ala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik ananda semua, Ustadz akan coba menjelaskan itu catatan yang barusan kita baca ya. Sebelumnya kita sudah berbicara tentang hal-hal yang wajib pada akal, yang mustahil pada akal, dan yang harus pada akal. Yang wajib pada akal adalah yang tidak diterima oleh akal tiadanya. Itu mustahil pada akal. Kalau ada orang mengatakan bumi ini tidak ada, maka tentu menurut akal itu mustahil. Karena udah jelas-jelas dilihat oleh matanya, dirasakan oleh seluruh panca inderanya bahwa bumi ini memang ada. Sehingga kalau orang mengatakan bumi tidak ada, ya pastilah akal akan menjawab mustahil. Nah, adapun mustahil adalah sesuatu yang tidak diterima adanya. Nah, itu mustahil. Adapun yang jaiz, sesuatu yang diterima ada dan tiadanya. Adanya bisa jadi diterima ada atau bisa jadi tiada. Misalnya ketika Ustadz mengatakan nanti siang akan hujan, maka ungkapan Ustadz tadi adalah jaiz. Bisa jadi nanti siang akan datang hujan, atau bisa jadi nanti siang hujan tidak akan datang. Itu namanya jaiz. Dan juga kita sudah berbicara kemarin tentang jaiz adi dan ghairu adi. Jaiz yang biasa dan tidak biasa. Kalau jaiz yang biasa, yaitu yang terjadi pada diri kita sekarang. Seperti berdetaknya jantung kita ini bertumbuh. Sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam, itu sesuatu yang ajaib. Tetapi karena sudah biasa aja, sehingga kita tidak heran lagi. Adapun kejadian jaiz yang ghairu adi, yang tidak biasa,
Itu seperti Nabi Musa membelah lautan. Nah, itu kita heran karena kejadian itu tidak biasa, itu aja. Sesungguhnya itu mungkin terjadi. Kalau Allah berkehendak, bisa saja Allah ciptakan kaca antara belahan lautan yang kanan dengan yang kiri, sehingga lautan itu benar-benar terbelah dan membuat Nabi Musa bersama tentaranya itu bisa lewat di tengah-tengah lautan. Begitupun Nabi Ibrahim yang tidak gosong dibakar oleh api, bisa jadi Allah menjadikan api tersebut menjadi dingin sehingga Ibrahim tidak terbakar. Tapi bagi kita kan itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena itu jarang terjadi. Padahal masih banyak hal-hal luar biasa yang senantiasa sekarang masih kita lihat. Seperti Ustadz ini ngomong ini, sebenarnya proses ngomong ini kalau kita kaji ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Cuma karena udah biasa terjadi ya kita nggak heran lagi. Nah, itulah perbedaan jaiz adi dan ghairu adi. Sekarang kita berbicara tentang sifat yang wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah. Nah, dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta dan sebagai Tuhan yang disembah memiliki 13 sifat yang wajib bagi Allah. Nah, nanti ini akan kita jelaskan satu-satu di pembelajaran selanjutnya. Yang pertama yaitu ada wujud. Wujud itu artinya ada. Tentu lawannya tidak ada. Jadi tidak mungkin pencipta alam ini tidak ada. Pasti dia ada. Oke, yang kedua, qidam. Nah, dia la awwala lahu, tidak ada awalnya. Kalau pencipta alam ini ada awalnya, nanti akan kita bahas, pastilah alam ini tidak ada. Dan ternyata kan kalian lihat alam ini ada. Ya, pasti yang penciptanya tidak ada awalnya. Lawannya adalah al-huduts, baharu, karena baharu itu ada awalnya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga al-baqa, yaitu fana, tidak ada akhirnya. Sifat Allah yang ketiga itu tidak ada akhirnya. Wadidduhu, lawannya adalah fana. Fana itu artinya binasa, berakhir. Wal mukhalafatu lil hawadits, berbeda dengan baharu. Kalau sudah berbeda dengan baharu, lawannya sama dengan baharu. Kalau Allah berbeda dengan baharu, berarti tidak sama dengan kita karena kita baharu. Tidak sama dengan bumi karena bumi ini baharu. Kemudian wa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, Allah berdiri sendiri, tidak perlu bantuan yang lain. Dan lawannya adalah Allah berdiri dengan bantuan yang lain. Itu mustahil bagi Allah. Wal wahdaniyatu didduha alla yakuna wahidan. Sifat wajib selanjutnya adalah esa. Esa itu artinya Tuhan itu tidak bisa dibagi-bagi dari satu menjadi dua, misalnya dipotong bisa jadi dua. Jadi itulah esa, tidak mungkin dibagi-bagi atau tidak mungkin pula ada sekutu baginya. Kemudian wal iradah, berkehendak. Jadi Allah itu tidak ada paksaan baginya. Kalau dia terpaksa seperti kita manusia ini, maka dia bukan Tuhan. Jadi Tuhan itu wajib dia harus berkehendak. Kemudian wal qudrah. Nah, Allah itu sifat selanjutnya kuasa. Selanjutnya wal basaru, melihat. Wal ilmu, mengetahui. Kalau dia tidak mengetahui, pastilah detail apa yang ada dalam saraf-saraf kita, dalam semua sel-sel tubuh kita ini pasti akan kacau perjalanannya. Makanya Allah semua mengetahui itu semua, apapun yang terjadi dalam diri kita. Was-sam'u, mendengar. Lawannya adalah tuli. Wal basaru, lawannya itu melihat. Lawannya adalah buta. Wal kalamu, berkata-kata. Itu lawannya adalah bakmun ataupun bisu. Hayat, hidup, tentu saja tak mungkin sesuatu yang mati menciptakan sesuatu. Itu mustahil. Jadi lawan dari hidup itu adalah mati. Tentu untuk mengetahui atau meyakini lebih dalam, lebih detail sifat-sifat yang wajib
dan yang mustahil serta yang jaiz bagi Allah ini, kita perlu dalil-dalil. Dan dalil ini pun haruslah dalil yang meyakinkan. Tak boleh dalil setengah-setengah. Itulah sebabnya kita harus belajar ilmu tauhid, karena di sini akan kita bahas lebih detail pada pertemuan selanjutnya. Allah a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau benar, mari kita manfaatkan. Kalau salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.